Syamsuddin dalam podcast Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru melihat mendengarkan podcast ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, ada Ibu Dr. Andi Safriani SHM. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang hangat dengan para bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa. Namun, pembahasan kita kali ini adalah salah satu organisasi profesi hukum, yaitu IKHI. Apa itu IKHI? Kepanjangan IKHI itu apa sih? Dan visi misinya apa saja? Untuk membahasnya secara tuntas, mari kita simak pada podcast kali ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada bersama dengan para bintang tamu kita yang tentunya memiliki wawasan dan intelektual yang tidak diragukan lagi. Nah, sebelum kita berangkat ke segmen selanjutnya atau sesi selanjutnya, kita ingin tanya dulu nih kabar dan sebenarnya kesibukan akhir-akhir ini itu apa sih? Kita mulai dari Kakak Syahril dulu, dari bintang tamu dari pertama dari Kakak Syahril. Halo Kak Syahril. Oke, gimana kabarnya Kak Syahril? Kabar saya baik juga. Kalau Kakak sendiri gimana? Ya, baik juga. Kesibukan Kakak akhir ini apa sih? Kesibukan saya sih cuma kuliah sih. Ya, tapi mungkin kakak kan dari salah satu jurusan hukum ya kan? Tentu kakak tahu sih tentang yang akan dibahas pada segmen kali ini kan? Iya, tahu. Oke. Terima kasih Kak Syahril. Selanjutnya kita akan melangkah ke bintang tamu selanjutnya, yaitu ada Kakak Ma'ruf. Kita boleh tanya, hai Kakak Ma'ruf. Hai. Oke, gimana kabarnya Kak Ma'ruf? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya Kak Ma'ruf ini apa sih? Ya, tidak lain tidak bukan ya kuliah kan. Oh, kuliah. Kuliah. Kerja juga ya. Oh, kerja. Ternyata Kak Ma'ruf ini punya pekerjaan ya teman-teman. Iya. Terima kasih Kak Ma'ruf. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke salah satu bintang tamu kita yang paling cantik nih ya setelah saya. Di sini ada Kakak Aisyah. Hai Kak Aisyah. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya Kak Aisyah? Alhamdulillah lumayan baik. Oh, lumayan baik, mungkin lagi kurang sehat ya. Oke, mungkin boleh tahu kesibukannya Kak Aisyah ini apa? Kalau kesibukan mungkin lebih mendalami peran sebagai mahasiswa kupu-kupu. Oh, ternyata Kak Aisyah ini dia lebih ke arah mahasiswa kuliah pulang ya Kak Aisyah. Oke, terima kasih atas bincang-bincang hangatnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya kakak-kakak. Kita langsung ke intinya aja. Jadi podcast ini itu membahas tentang salah satu organisasi profesi hukum yang tentunya kita mengambil IKHI nih kakak. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya pandangan kakak-kakak ini yang tentunya salah satu mahasiswa hukum ini tentang IKHI itu apa? Kita mulai dari kakak Ma'ruf dulu ya. Oke, baik. Makasih Mbak ya atas waktunya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin Ibu Andi Safriani selaku dosen pengampu kami. IKHI itu ternyata teman-temannya udah berdiri itu sejak tahun 1953, tepatnya pada tanggal 20 Maret gitu. Udah banyak apa? Sebenarnya itu udah terintis dari awal 1951 gitu. Akan tetapi nanti berdiri secara resmi ketika tahun 1953 pada tanggal 20 Maret. Nah, persoalan IKHI, Ikatan Hakim Indonesia itu sebenarnya apa ya? Ibaratnya kalau kita di mahasiswa tuh himpunan gitu. Kita punya himpunan, organisasi. Nah, IKHI ini itu sebagai wadah juga kepada para hakim gitu. Para hakim untuk mengembangkan potensinya sebagai seorang hakim, mendalami perannya sebagai seorang hakim gitu. Kemudian apa ya? Sebagai tempat untuk berbincang ataupun bertukar pikiran, informasi kepada para hakim-hakim lainnya gitu. Nah, ibaratnya kita junior dengan senior kan gitu. Nah, dia punya masing-masing kan punya pengalaman yang berbeda kan. Iya. Nah, apalagi hakim-hakim yang junior gitu kan. Nah, IKHI juga ini tuh apa ya? Hakim-hakim itu kata Pak Farid kemarin, Pak Hadi kemarin ya, dosen fikih peradilan Islam kita, itu katanya hakim itu apa ya, profesi kesepian gitu katanya. Nah, kenapa? Memang betul juga sih, karena hakim itu nggak boleh ceplos-ceplos sana sini gitu. Ketika dia mungkin sama apa ya, nggak boleh kayak nongkrong sana sini, ceplos sana ceplos sini gitu kan. Demi apa? Karena hakim itu harus menjaga apa ya, keprofesionalitasannya sebagai seorang hakim. Jangan sampai ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan ataupun sebuah kasus perkara, lantas yang menjadi yang berperkara itu adalah orang yang tidak temani gitu. Nah, itu yang supaya menjaga keprofesionalannya sebagai seorang hakim itu. Itu sedikit dari saya kan. Oke. Kembalikan. Terima kasih kakak.
singkatan dari Ikatan Hakim Indonesia yang berdiri udah cukup lama ya Kak Maruf, dari tahun 1953 loh teman-teman, dan berdiri tentunya pada tanggal 20 Maret. Nah mungkin salah satu dosen dari jurusan hukum di UIN dan namanya Pak Hadi, katanya profesi ini tuh kesepian ya. Iya, kesepian. Wah, lucu juga ya. Mungkin teman-teman bisa berpikir untuk menjadi hakim, untuk siap-siap kesepian, karena harus profesional ya dalam menjalankan profesi ini. Oke, lanjut kita ke bintang tamu selanjutnya, ada Kak Aisyah. Jadi kalau boleh tahu pandangan Kak Aisyah tentang IKI ini apa sih? Oke, sebelumnya terima kasih. Ya, Jadi menurut pandangan saya sendiri itu IKHI atau Ikatan Hakim Indonesia merupakan sebuah organisasi pejabat peradilan di Indonesia, di mana anggota IKHI termasuk hukum atau hakim pengadilan dari tingkat pertama dan hakim senior. Dan dari sebuah artikel yang saya pernah baca, di mana IKHI ini kadang-kadang menjadi penentang pemerintah Indonesia serta aktivis untuk mendorong pengawasan peradilan yang membesar, di mana organisasi ini juga mengancam tindakan hukum terhadap hakim yang terpaksa terjadi pemogokan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut yang terjadi di tahun 2012 lalu. Dan di mana kita juga mengetahui bahwa IKHI berperan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2015, di mana mencabut peran Komisi Yudisial dalam pemilihan hakim untuk pengadilan administrasi kecamatan dan pengadilan agama, serta menyerahkan kekuasaan itu kembali ke Mahkamah Agung. Mungkin itu pendapat saya. wah teman-teman, jadi ternyata banyak kasus yang ditangani yang berhubungan antara entah itu Mahkamah Konstitusi dengan IKHI itu sendiri ya Kak Aisyah ya. Apalagi tadi sampai dibilang ini mungkin ini salah satu organisasi pejabat peradilan ya Kak ya. Berarti dia menghimpun mulai dari apa sih? Pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, militer dan umum ya Kak Aisyah. Wah itulah tadi teman-teman beberapa apa sih penyampaian dari Kakak Aisyah itu sendiri. Terima kasih Kakak Aisyah mengucapkan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan argumen nih dari Kakak Syahril tentang apa itu IKHI. Boleh Kakak Syahril silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan Kakak Maruf tadi, bahwa Ikatan Hakim Indonesia ini atau yang biasa kita singkat IKHI merupakan wadah bagi profesi hakim yang berada di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi, inovasi, kajian ilmiah, publikasi, dan lain-lain tentang kegiatan keorganisasian profesi hakim. Nah, tentunya IKHI ini memiliki banyak peran dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Salah satunya itu berperan dalam mewujudkan pelaksanaan kode etik dan perilaku hakim itu sendiri. Nah, kode etik inilah yang menjadi landasan dasar bagi setiap hakim untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan sebaik-baiknya. Seperti itu menurut saya. Oh, jadi teman-teman sebenarnya yang kita baru tahu ternyata hakim itu punya kode etik sendiri ya, yang merupakan kayak standarisasi hakim, bagaimana hakim itu bertindak, mengadili dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak pada para bintang tamu yang telah memaparkan argumen-argumen mereka tentang apa itu IKHI sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki segmen Q&A. Nah, mungkin sebelum kami tim podcast memulai podcast ini kakak-kakak, ternyata ada beberapa email yang masuk ke akun sosial media kita nih. Dari kakak Nur Citra Sang Pujaga Hati. Nah, lucu banget ya namanya. Dia bertanya, gimana pandangan kakak-kakak ini tentang seberapa adilkah para hakim-hakim ini dalam memutuskan suatu perkara, entah itu tindak pidana ataupun perkara-perkara lainnya yang membuat para masyarakat geram karena mungkin adanya kebimbangan dalam memutuskan hal itu.
entah itu mungkin kurang adil atau mungkin keliru. Mungkin Kakak Syahril boleh jawabannya Kak? Oke, baik. Berbicara tentang adil, adil ini ada banyak pengertiannya. Jadi pada hakikatnya itu adil bermakna menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan pada prinsipnya kita ini semua sama di depan hukum, di mata hukum. Oleh karena itu seorang hakim harusnya memiliki sifat adil agar dalam melaksanakan keputusannya dia tidak berat sebelah begitu. Dan adapun tokoh yang saya kagumi itu dalam ranah hukum, salah satunya itu almarhum Bapak Dr. Artijo Alcosta. Beliau ini sudah menangani kurang lebih 19.000 kasus, dan pada tiap tahunnya itu dia menangani 1.000 kasus. Banyak ya Kak? Iya. Berarti udah ahli banget dengan ngomong ya Kak? Iya. Kalau mungkin benar sih ya, kalau hakim itu memang harus adil dan menyamaratakan semua itu, masyarakat itu sama di pandangan hukum ya kan? Iya. Atau mungkin dari kakak-kakak ini Tunggu sebentar Kak Yo. Jadi sebenarnya begini. Dari Kak Syahril ini kan bilangnya adil. Seorang hakim itu harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah gitu. Tapi bagaimana dengan beberapa kasus yang sebelumnya itu kayak bagaimana ya, masih dengan pemutusan secara sepihak, masih belum adil begitu, karena masih banyak masyarakat yang menganggap keputusan yang diambil oleh seorang hakim itu masih tidak sesuai dengan hasil yang mereka inginkan, maksudnya tidak adil begitu. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2020 itu ada kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya atau AJS di Pengadilan Tipikor Jakarta itu. Bagaimana itu? Karena masyarakat itu menganggap keputusannya tidak adil. Ya gitu ya. Gitu. Sedikit nih Kak Ayu, Mbak Ayu ya, sebagai host pada podcast kali ini. Ini semua orang kan berbeda pendapat gitu kan, punya pendapat positif, punya pendapat negatif gitu. Nah, dari pendapat dari Kakak Syahril tadi, dari Kakak Aisyah tadi, itu semua udah benar gitu. Nah, kita kembali lagi kepada tujuan dari hakim itu sendiri gitu. Nah, kalaupun kita mendapatkan hal seperti itu, ya nyatanya seperti itu sekarang. Nah, adapun yang dikatakan oleh Kakak Syahril tadi, ya emang tujuan hakim itu gitu. Mengenai dia, apakah dia tidak adil kan? Makanya ada yang namanya di IKA itu ada yang namanya seperti dewan pengawas gitu. oh jadi Ada dewan pengawas tuh. keren juga ya. Kalau nggak ada dewan pengawas ya pasti bertindak sewenang-wenang gitu kan. Nah, dari adanya pengawas itu ya, makanya ketika ada hakim yang tidak berlaku adil, maka ya bisa saja dituntut sebagai pelanggaran kode etik. Oh iya. Bagaimana dikatakan mereka tadi kan? Jadi kita fokus ke itu aja. Nah, walaupun mulai dari visi misi, semua kan itu yang saya lihat di IKA itu ternyata yang jadi itu adalah ketakwaan kepada Tuhan gitu. Kata salah satu profesor Profesor Salim kalau nggak salah di ILC beberapa tahun yang lalu, katanya gini, kenapa Korea maju, kenapa Cina maju, itu karena dia punya ada yang dia takuti gitu. Sedangkan kita Indonesia nggak maju-maju, kenapa? Karena nggak ada yang Karena kita nggak takut sama siapapun, Tuhan pun nggak ditakuti gitu. Nah, jadi kenapa sebenarnya kalau ketika ada persoalan ketidakadilan, ya kita kan punya dewan pengawas gitu kan. Nah, nanti yang pengawas yang memberikan penuntutan ketika hakim itu nggak adil gitu. Kita melakukan kode etik itu gitu. Kira itu dari saya sih Kak. Oke, terima kasih. Jadi gitu teman-teman, kita ternyata dalam beberapa kasus masih ada juga hakim yang bertindak sewenang-wenang ya Kak ya, sehingga membuat masyarakat geram dan merasa tidak adil yang disampaikan oleh Aisyah tadi ini, yang membuat kayak
seharusnya ini ada dasarnya gitu. Seharusnya hakim ini mempunyai dasar tersendiri, yaitu ada kode etik, ya kan Kak? Nah, selain itu dia juga punya dewan pengawas tersendiri, sehingga si hakim ini itu bisa bertindak sesuai dengan peraturan atau dasar maupun kode etik yang ada, gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi akhir dari segmen kita pada podcast kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kakak-kakak. Selain itu juga saya sebagai host di sini berpesan kepada teman-teman yang melihat maupun mendengarkan podcast kali ini untuk lebih menambah wawasan lagi tentang apa itu IKHI, tentang bagaimana itu profesi hukum kehakiman ini, dan semoga para kaum milenial di luar sana mempunyai keinginan dan membentuk diri atau pribadi agar tetap memiliki wawasan tentang pengadilan itu sendiri. Mungkin cukup sekian apa yang kami paparkan maupun kami bincang-bincangkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mengundang para kru yang telah bekerja sama ataupun berkontribusi dalam menyukseskan podcast ini. Selamat datang.